Par. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Bella Halo. ini. Waduh, sayap kita nih. Apa kabar Mas Bella? Masih di Waduh, kantor. ganteng nih. Pak Kades sama Pak Kades. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kades? Batiknya. Salam olahraga. Ikut ya, ikut. Lagi di mana Mas Bella? Kantor. Kenapa? Lagi di Ya, kantor. masih di kantor. Wah, alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ini siaga satu lagi Bandung nih. Loh, katanya malah ini. Sebenarnya keadaan realita lebih aman daripada yang diberitakan. Udah lah. Ini udah kolaps. Oh, Rumah sakit. Udah mulai penuh. Ini udah mulai ditutup. Mulai jam 6 sore itu jalan-jalan udah mulai ditutup. Udah. kantor sampai jam berapa? Apanya? Kantor sampai jam berapa kalau? 4:30. 4:30. Udah mau jam 5 nih. Nanti tak mulai ya, jam 5. Jam berapa sih? Jam 6. Coba. Oke, udah jam 6, Ted. Kita nggak usah molor-molor lagi, kita mulai. Udah direkord juga sama Pak Hansip. Terima kasih saya ucapkan pada PPI telah memberikan media, selalu menolong kita ya, membantu kita, memediasi kita dalam acara apapun. Terima kasih pada Pak Hansip, Mas Hairi. Terima kasih juga pada Pak Dokter, Mas Ani yang sudah berkenan buat sharing-sharing sama kita mengenai tema kali ini. Kita mau bahas ya, yang kita mau bahas itu adalah tentang cardiac arrest. Di mana teman-teman tahu juga kalau cardiac arrest ini sedang isu yang sedang ini ya, isu yang sedang naik karena cardiac arrest ini kemarin secara tiba-tiba terjadi pada atlet-atlet internasional ya, dan juga atlet nasional kita yang mana mereka itu sebenarnya profesional gitu. Sehingga hal ini membuat kita juga bisa berpikir bahwa cardiac arrest ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang jarang olahraga gitu, tapi justru juga terjadi pada orang-orang yang sering olahraga gitu, dan bisa terjadi juga pada orang-orang yang sering olahraga, profesional juga, walaupun sudah pemanasan gitu ya, sudah selalu dimonitor secara berkala, tapi hal ini bisa terjadi pada siapapun. Saya tak sampai admit ini ya yang mau masuk. Jadi hari ini kita meminta Pak Sani untuk sharing bersama-sama dengan kita berbagi mengenai apa sih cardiac arrest, terus kemudian bagaimana sih P3K-nya itu, atau mungkin cardiac arrest ini sebenarnya ada ciri-ciri gitu, atau ada simptom-simptom yang kita bisa rasakan sebelum cardiac arrest ini datang gitu. Mungkin ada jantung berdegup kencang sebelumnya atau bagaimana gitu. Karena beberapa waktu yang lalu juga ada teman saya juga baru sehat walafiat, negatif corona, kemudian kehendak Tuhan ya, perjalanan dari di bis dari kota mau pulang ke rumah itu di bisnya itu meninggal juga karena sepertinya cardiac arrest gitu. Cuma orang-orang kebetulan yang di sekitarnya sangat-sangat tidak paham gitu dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Supirnya tidak paham, kemudian orang-orang yang di sampingnya juga tidak paham, sehingga saya yakin sebenarnya hal ini banyak sekali tidak diketahui oleh teman-teman. Makanya saya juga memberikan mensupport teman-teman timnas futsal ini yang lagi gencar-gencarnya ikut olahraga, sepak bola juga kemarin mengide untuk ayo kita belajar praktek tentang CPR gitu, kemudian ya udahlah sekalian aja teori gitu. Alhamdulillah Mas Sani berkenan untuk berbagi dan sekarang udah ada beliau di sini. Saya perkenalkan dulu ya, Mas Sani ini merupakan researcher ya, dokter
umum ya, Mas Ani ya. Ya. Dokter umum sekarang sedang di FK UII. Beliau juga seorang peneliti masuk ke Kyoto University itu tahun kemarin kalau tidak salah bulan Oktober ya. Maret. Bulan Maret sekarang juga sedang menempuh PhD juga, PhD juga di sini. Di labnya siapa Mas? Di labnya medicine ya. Medicine Nama senseinya siapa? Harada Sensei. Sama kayak Mas Pau bukan ya? Pau di Bioin. Oh, di Bioin. Berarti kalau jenengan di labnya ya? Saya di public health-nya, karena ada yang home base-nya di medicine-nya di kampus kedokterannya, ada yang di rumah sakit. Pau di rumah Kyoto sakit. Kyoto Hospital kan? Pau. Oh, kalau jenengan bukan ya? Saya bukan, saya yang di kampus yang di... ya, di research center-nya. Oke deh, terima kasih yang udah datang ya, tanpa berlarut-larut lagi, kita mulai aja. Kita berikan waktu kepada Mas Ani. Terima kasih yang udah datang. Saya berharap, insya Allah, semoga hal-hal ini bisa bermanfaat ke depannya. Bermanfaat ini bukan berarti lalu kita mengalami cardiac arrest, tapi bermanfaat dalam artian kejadian ini memang mengici dan kita berharap tidak terjadi pada keluarga kita atau saudara kita, tapi ketika terjadi kita bisa bertindak gitu seperti standarnya, dan sehingga keselamatan dari teman-teman dari orang-orang yang mengalami cardiac arrest ini bisa lebih terperhatikan gitu ya. Monggo Mas Sani tanpa tamu-tamu. Time is yours, Bapak. Terima kasih Mas Bram, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing diskusi tentang kasus yang cukup banyak dan sebenarnya 90% lebih, 95% lebih ini bisa survive. Asalkan tidak melibatkan trauma yang berat ya, artinya tidak ada kerusakan organ, otak, jantung gitu. Case cardiac arrest itu harusnya apalagi yang di olahraga harusnya bisa 95% lebih tertangani. Tapi selama ini memang problem paling besar adalah kemampuan atau skill yang tidak dikuasai oleh kebanyakan orang. Nah, karena selama ini kan hanya orang medis saja yang mengetahui skill ini, tapi sebenarnya mudah gitu untuk kalau kita mau mempelajari, orang awam pun bisa gitu melakukan life saving pada kasus-kasus dengan cardiac arrest. Walaupun kasusnya mengerikan ya, cardiac arrest itu henti jantung. Di jantung semua mengerikan, tapi kalau kita tahu tekniknya efektif dan efisien dalam melakukan tindakan intervensi kepada orang yang kena dengan cardiac arrest, itu 96% hidup itu. Baik, ini saya jelaskan sedikit apa itu tentang cardiac arrest, mungkin ada sekitar 4 hingga 5 slide. Cardiac arrest itu kan henti jantung. Semua orang mati akan henti jantung gitu. Apapun penyakitnya akan henti jantung. Orang dengan stroke lama-kelamaan tiduran terus-menerus juga akan henti jantung, cardiac arrest. Tapi ini menjadi tidak biasa ketika itu sudden, tiba-tiba gitu. Ada apa gitu? Kalau yang segala sesuatu yang tiba-tiba itu kan akhirnya menimbulkan kecurigaan, menimbulkan penasaran. Kenapa kok bisa menyebabkan tiba-tiba? Apa dasarnya gitu loh? Kalau dia sesuatu di otak, mestinya nggak tiba-tiba. Kecuali trauma ya, trauma kepala, kebentur, otaknya keluar langsung, kepalanya bocor, sausnya keluar gitu, udah itu sudden cardiac arrest. Tapi karena trauma, tapi nggak ada jatuh, nggak ada apa-apa, dia latihannya cuma latihan ringan biasa, misalnya begitu, hanya sekedar pemanasan, tahu-tahu cardiac arrest gitu, dia pingsan nggak sadar, nih, tahu-tahu nggak ada. Itu yang bikin kita curiga. Sesuatu yang tanpa trauma, terus kemudian pingsan tanpa trauma, mati, yaitu hanya satu organ itu yang bisa kita curigai 99% valid itu biasanya jantung. Ya, bisa jantung. Karena organ jantung itu kalau sudah sekali ada kerusakan nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali. Rusaknya jantung itu sudah menyebabkan bilang nggak bisa lagi recovery, sel-selnya itu nggak bisa recovery. Jadi kalau udah ada kerusakan, ya sudah, dia akan pilihannya hidup dengan menggunakan pacu jantung atau dengan menggunakan alat bantu atau ya mati hanya itu. Kalau cangkok itu apa, Pak? Oh, cangkok jantung lain lagi. Kalau itu misalkan
Tapi kan itu tekniknya harus sangat advance ya. Indonesia belum bisa melakukan jangkauan jantung seperti itu. Kalau liver mungkin masih bisa ya, liver mungkin masih bisa. Nah, jadi berhentinya sirkulasi darah. Jadi darah itu ini nanya gimana Mas Bram? Apakah spontan mau langsung nanya begitu atau nanti di akhir sesi kita? Nanti aja di akhir sesi. Oke. Ini Pak Dokter nerangin dulu. Nanti di akhir sesi monggo ngobrol bebas. Oke. Jadi berhentinya sirkulasi darah. Jadi sirkulasi darah itu yang ada di pembuluh darah ini. Ini sirkulasi, sini sirkulasi sistemik ya, ada aorta, ada arteri, ada vena. Jadi ketika ini berhenti ada sumbatan di pembuluh darah di sini, klak begitu, otomatis jantung itu akan kayak bergetar ya, enggak udah gitu geraknya kan memompa gini ya. Sistemik ritmik gitu, memompa keluar mas. Tapi begitu ada sumbatan yang bikin dia itu pompanya enggak bagus gitu, misalkan dia akan bergetar begini tok. Drill. Harusnya dia mompa begini. Kayak mompa gitu, tapi jadi drill begitu agak bergetar gitu akhirnya dia ya udah sampai berhenti sama sekali bisa. Itu kita sebutkan dengan sudden cardiac arrest. Penyebabnya 70% lebih itu dari sumbatan di pembuluh darah jantung di arteri korona ini, koroner, arteri koroner ini. Cabang-cabangnya ada yang kecil-kecil, ini banyak di sini kecil-kecil. Saya saja mungkin ada gitu. Saya saja mungkin ada karena saya obes. Laki-laki obes saya mungkin ada, tapi mungkin tidak di cabang pembuluh darah yang besar-besar seperti ini. Mungkin kecil-kecil di sini-sininya mungkin gitu. Tapi itu tidak bermanifestasi, tidak bermuncul keluhan gitu. Karena sumbatannya kecil sehingga tubuh masih bisa mengkompensasi. Tapi ketika sumbatannya di pembuluh darah yang besar-besar begini ya sudah timbullah keluhan nyeri dada, sesak kayak gitu. Ini 70% penyakit jantung koroner, sumbatannya di pembuluh darah yang merah ini ya. Kemudian 30%-nya yang lain termasuk trauma ya. Kemudian trauma, terus kemudian tahu-tahu dia berhenti mendadak jantungnya. Tapi tetap walaupun dia trauma, kebentur, ya, misalkan kebentur di dada begitu. Saya pernah tuh waktu hari berapa ya, mungkin sebelum puasa di terakhir itu kan kebentur dada saya itu yang kanan itu, yang kiri. Itu tuh sempat itu nafas susah gitu. Karena ada mekanisme dari jantung gitu untuk merecovery cepat gitu supaya sirkulasi di jantung itu segera optimal lagi ketika ada benturan di dada. Kalau benturannya di kepala begitu ya bisa menyebabkan cardiac arrest juga, tapi bukan langsung di jantung penyebabnya, tapi karena kerusakan di otak. Bisa karena stroke, bisa karena perdarahan di saluran pencernaan ya, atau karena sobeknya aorta. Ini aorta. Ini bisa sobek ini. Hati-hati kalau benturannya terlalu keras gitu, apalagi benda tumpul maupun benda tajam ya, ini aorta bisa sobek, darahnya muncrat-muncrat ke sana-sana. Karena pembuluh darah besar. Jadi 70% itu dari penyakit jantung koroner. Termasuk beberapa atlet itu ya karena ada sumbatan tadi itu. Nanti saya akan jelaskan sumbatannya seperti apa yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner tadi yang menyebabkan sudden cardiac arrest. Ini penyebabnya, faktor risiko adalah faktor yang seseorang kalau punya itu, dia bisa menyebabkan jantung koroner. Seseorang yang punya laki-laki ya? Laki-laki 3 kali lipat dibanding perempuan yang kena ini. Dia perokok baik pasif, perokok aktif apalagi ya, kurang aktivitas fisik, obesitas, ya, diabetes, ada riwayat keluarga. Ya, dari riwayat keluarga yang pernah bapak ibunya atau kakeknya, neneknya dia pernah kena serangan jantung. Ya, kayak gitu. Jadi waspada orang-orang yang seperti ini. 6 ini merupakan faktor yang kalau kita punya, ini kita berpotensi untuk terjadinya penyakit jantung koroner yang dia menyebabkan cardiac arrest. Ini sumbatan tadi yang seperti saya katakan. Sumbatan itu ada yang dia sumbatannya stabil dan ada yang tidak stabil. Normalnya pembuluh darah itu kan nggak ada plak-plak begini. Kayak ini persis kayak saluran air lah ya. Itu dia pantau kemarin saluran airnya Munir itu baru tersumbat itu. Nah, ada bekas makanan, tepung-tepung, dia bilang ngeluh dia. Ada penyu nggak? Hah? Ada kura-kura nggak? Dia baru bumpet sampai saluran airnya dia ngeluh itu tersumbat. Ini persis
Sama persis dengan pembuluh darah di kita itu juga gitu. Pembuluh darah di kita itu karena yang kita makan tuh apa ya kan semua masuk tuh itu. Ya gudeg, ya apa macam-macam lah kita tuh kan memakan segalanya itu sehingga itu semua bikin sumbatan di sini. Kotoran-kotoran itu numpuk, kayak ini yang bikin sumbatan kayak gini. Ini plak ini terbuat dari kolesterol ya, lemak-lemak jahat, macam-macam ya, kompleks lah apa yang ada di sini semua. Harusnya mulus, tapi di kita ada di sini. Dan paling besar sumbatan itu ada di jantung, di otak, di tungkai, sama di ginjal. Ya. Tapi nggak mungkin kan Pak kalau makan terus nggak ada kotorannya, pasti ada lah ya, sumbatan pasti ada ya. Betul. Tapi ini sebenarnya bisa kita buang gitu loh. Itu dengan tadi aktivitas fisik tadi, kemudian mengatur pola makan kita. Dan gitu. Ada memang potensinya, tapi ada beberapa yang ditimbun dan ada yang dibuang keluar. Ini yang banyakkan yang ditimbun. Kemudian di escape sih Pak. Pointermu di escape sih. Pointermu di tok sih. Pointernya metu ira iso. Tuh. Pointernya di escape sih. Iso ora? Iki abang-abangnya itu, abang-abangnya. Iya, sih. Nah, dah. Ini gejalanya ya. Gejala tanda orang dengan kardiak arrest, satu, nggak ada denyut nadi. Jadi begitu dia pingsan, nggak ada denyut nadi, itu sudah kardiak arrest. Satu, dia pasti nggak sadarkan diri, karena nggak ada denyut nadi, nggak ada jantung yang memompa darah, otomatis nggak ada oksigen yang dipasok di otak, nggak ada oksigen yang dipasok di sel-sel. Nggak ada nafas, bibirnya kebiruan, kadang sampai kejang. Kalau sampai kekurangan oksigen berat di otak, bisa menyebabkan kejang. Ini keluhan-keluhan orang dengan nyeri dada. Ya. Nyeri dada itu nggak bisa kita sepelekan, sama sekali nggak bisa sepelekan, apapun dia bentuknya. Kadang terasa berat ketindih di dada, tapi nggak tahu ini nyerinya di mana. Ketika saya tanya nyerinya di mana, dada sebelah mana, gitu, dia nggak bisa menunjukkan. Nyerinya tuh samar gitu. Karena kalau nyeri kan orang bisa menunjukkan dadanya, oh nyerinya di sini, nyerinya di sini, di sini. Kalau dia bisa menunjukkan lokasi nyerinya, itu bukan dari jantung. Tapi ketika nyerinya sifatnya itu samar, tidak spesifik di bagian mana, seperti ketindih, kayak orang ketindihan. Kalau tidur juga tidur itu terus kayak tindihan gendruwo itu loh Pak. Wah, itu bukan nyeri dada itu. Nah, itu. Tapi misalkan kita tidur, di posisi tidur kemudian ditindihi kayak semacam beban berat gitu. Tas, kasur atau apalah kayak gitu, nyerinya seperti itu. Sampai ke leher, sampai ke bahu, ke ulu hati, ke punggung belakang, ke lengan. Ini kok ada orang dengan ciri-ciri nyeri khas seperti ketindih, berat, ya, menjalar khususnya di tangan, di punggung. Kita harus curiga ini sebuah sumbatan atau sebuah proses sumbatan yang ada di jantung. Ini acak ya Pak? Nggak ada step-stepnya? Dada dulu, lengan dulu, gitu? Nggak ada. Ini dia tergantung dia sumbatannya di mana kok. Oh, sumbatannya di bagian bawah, ya mungkin dikenanya di sini dulu. Ya, sumbatannya di bagian belakang, mungkin yang nyeri di bagian punggung belakang. Tapi kita harus pastikan dengan rekam jantung kalau kayak gini. Jadi ini sebarannya tidak harus ada step-stepnya di mana-mana. Ini case menarik ya. Saya ambil case menarik kasusnya Horil Huda, kiper PS Persela Lamongan. Dengar suaranya nggak? Suaranya aja ya. Ini melompat lalu nendang. Itu dia. Oh ini ya Pak ya, yang jatuh itu ya? Itu. Lihat Horil Huda itu kipernya Persela Lamongan. Nanti kita lihat rekaman ulangannya. Ini fatal ini. Karena itu di leher. Dengkul nabrak leher. Dia masih sadar Horil Huda itu. Ini dia. Bang, itu dengkul itu. Dia masih sadar karena masih ada kompensasi gitu. Tubuh itu punya kompensasi. Itu berarti kena arterinya itu Pak atau bukan? Belum tahu, lihat satu itu mereka. Nah, lihat kepalanya bentur kan itu. Bentur tanah kepalanya dia. Berarti bukan dada ya yang kebentur tapi kepala ya? Kepala ini. Satu posisinya itu
dengkulnya, nah ini juga salah tuh, lihat tangan tuh, wah fatal ini, wah wes. Wah salam itu sudah, lihat itu. Kenapa Pak tahu salah itu kenapa? Harusnya enggak begitu. Masa tahu langsung diangkat? Enggak boleh. Lihat itu, dia langsung diangkat. Begitu dia jatuh, bentur 1 dengkul, 2 kepalanya ke sana. Kepalanya nyentuh itu, kepalanya nanti kena tanah. 1, 2, nah itu dia situ. 2, jadi 1 kena dengkul, 2 kepalanya bentur tanah, 3 ini. Nah itu, dia langsung nangkut. Dan posisi ngangkutnya salah lagi, lihat itu. Leher tuh, lihatin. Oh, tangannya ngapain tangannya situ-situ? Langsung di bawah, salah. Artinya saya nggak mencari kesalahan ini, tapi ini belajar banyak betul. Bagaimana life support awal ketika trauma itu menentukan outcome pasien ini, outcome Hurul Huda. Baru dipasang oksigen di luar, lihat itu. Nggak mempan. Oksigennya mungkin masuk, tapi dia nggak ada denyut nadinya kok. Bagaimana oksigennya mau sampai ke otak? Soalnya bukan oksigen berarti ya Pak ya? Bukan oksigen yang kita butuhkan. Oh, yang sekarang yang mau oksigennya nggak gerak. Jantungnya nggak gerak. Ya bagaimana bisa memompa oksigen? Oh, jantungnya nggak gerak kok. Oksigen itu nanti. Setelah kita pastikan betul jantung itu dia punya denyut. Kok nggak ada denyutnya, bagaimana kita mengasih oksigen? Ini case yang baru kemarin, setelah kita lihat ya. Ini Erikson ini. Erikson tuh. Ini malah nggak ada kontak kan? Ya. Dia biasa-biasa aja tuh. Nah, jatuh tanpa kontak. Ini beda pendekatan loh kayak gini nih. Berarti yang tadi ada trauma, yang ini tanpa trauma. Ada trauma. Lihat itu matanya itu sudah mulai ke atas itu. Matanya udah mulai ke atas. Yang tadi masih ada kompensasi, yang ini nggak ada ya Pak ya? Dia langsung jatuh. Dari 2 tadi kita bisa tahu, kalau orang ketemu pasien pingsan di jalan, kita harus berpikirnya 2 tempat tadi. Ini ada trauma atau enggak ada? 2 kondisi harus kita perhatikan. Kalau kita ketemu orang dengan pingsan, baik itu di jalan, atau lagi main bola, lagi cycling, 2 tadi, ini orang ini punya trauma atau enggak ada trauma? Kalau ada trauma, beda pendekatannya dengan yang non-trauma. Ini harus kita ketahui. Kalau trauma, maka yang kita selamatkan adalah ini dulu, leher. Kalau trauma ya? Kalau trauma, yang kita selamatkan leher, maka lehernya berarti kita ini selamatkan. kasusnya kiper tadi? Kasusnya kiper, Hurul Huda. Kasusnya Hurul Huda, ini dulu kita selamatkan. Benturannya Hurul Huda tadi, apakah ada cedera di saraf sini? Kalau ada cedera, ya fatal cara penanganannya seperti itu. Kalau ada cedera, selamatkan dulu leher ini, difiksasi, dipegang, atau distabilkan dulu, jangan boleh banyak gerak. Kalau kita punya collar neck untuk menahan leher itu malah lebih bagus. Tanpa tandu ya? Tanpa tandu. Karena kalau ini, setengah senti saja, motong, ke bawahnya lumpuh ini. Kalau yang kena motoriknya, alat gerak. Terpotong atau tergeser atau tertekan, setengah senti saja, ya sudah. Kalau pas di daerah batang otak sini, kan ada pusat pernafasan, ada pusat jantung di sini, ya sudah selesai. Jadi kita menyelamatkan serviks ini, leher ini, karena di sini punya banyak saraf yang dia fungsinya untuk bernafas, jantung, denyut jantung, dan juga untuk gerak anggota gerak tubuh bawah. Tertekan, terpotong, ataupun apa, itu bisa menyebabkan kelumpuhan, satu, atau ya itu pilihannya tadi. Ya bisa mati gitu. Karena ini yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Karena kalau trauma ini dulu yang kita selamatkan. Kalau nggak trauma langsung kita lihat dulu ada nggak denyut nadinya, kita panggil dulu, kita respon, ada nggak denyut nadinya. Nah, kalau dia non trauma, kalau dia bukan trauma, kalau dia nggak ada, harusnya gini ya, tahu-tahu pingsan, kalau kita mau cycling, mau main bola, kalau udah merasa nggak enak badan itu nggak usah dipaksa. Pusing, udah mulai mual muntah, atau kerasa geliang, atau apa geliang itu bahasanya. Pusing apa ya?
apa migrain gitu ya? ya kayak migrain, kayak vertigo begitu, nggak usah kita paksa lah. Di beberapa penyakit itu gejala awal gitu. Contohnya stroke. Stroke itu kalau dia stroke-nya dikena di daerah batang otak, itu kan keluhannya vertigo. Nah, tapi kalau pada jantung, biasanya keluhannya hanya nyeri biasa, yang itu dianggap orang menjadi tidak biasa. Nyeri yang tidak biasa, tapi dianggapnya biasa kok, saya sudah biasa seperti ini. Karena walaupun dia itu ada, taruhlah kelainan utamanya di jantung, karena sumbatan di jantung tadi, walaupun dia kecil, sumbatannya, pastinya ada keluhan lah, walaupun itu minimal. Mungkin berdebar-debar, paling enggak gitu, atau keringat dingin, atau nyeri. Nyerinya ya nyeri yang enggak khas lah. Tapi dibuat istirahat sembuh gitu. Dibuat istirahat sembuh. Nah, begitu sembuh, main lagi. Begitu main, semakin memberat keluhannya. Pingsan. Kenapa begitu? Karena ada sumbatan tadi yang lepas. Ini. Sumbatan tadi ini, kalau dia sangat keras, artinya sangat rigid, sangat stabil, plaknya stabil, dia nggak mungkin mudah lepas. Artinya aman. Aman. Ya hanya keluhan nyeri-nyeri biasa gitu. Kita pakai exercise ringan saja, ya mungkin akan timbul keluhan nyeri, tapi begitu istirahat akan menghilang. Tapi karena plaknya stabil. Tapi pada plak yang nggak stabil, ini lepas ini. Tumpukan ini lepas, dia nyumbat ke bagian bawahnya yang lebih kecil. Itu yang bikin serangan jantung. Bahkan hanya untuk latihan yang sifatnya ringan, kayak Marquis Kido itu kan dikatakan hanya sekedar latihan-latihan ringan saja. Kenapa bisa meninggal? Gitu. Karena sumbatan itu, plak itu lepas, dia mengalir ke pembuluh darah yang kecil dan nyumbat langsung. Nambatnya langsung 100% total begitu. Ya sudah. Nah, selesai. Karena jantung itu butuh support oksigen, butuh aliran oksigen, karena kalaupun nggak ada aliran oksigen dalam waktu 1-2 menit, 5 menit bahkan bisa menyebabkan kerusakan dan nggak bisa kembali lagi. Sel otot jantung itu begitu udah rusak, udah nggak bisa kembali lagi. Berarti kalau ada asumsi misal, aduh aku badannya wis kelamaan nggak olahraga nih jadi nggak enak, tak olahraga aja gitu. Itu juga tidak selalu merupakan solusi ya Pak ya? Begini, kalau lama kita nggak olahraga, terus kita kemudian langsung olahraga berat, kita perkuat di pemanasannya. Stretching pemanasannya itu. Supaya ada adaptasi dulu tubuh kita, organ kita, jantung juga tidak langsung bekerja maksimal kan. Karena kalau kita nggak ada pemanasan yang optimal, jantung akan mompanya langsung berat. Sementara dia belum ada habituasi. Habituasi itu apa? Penyesuaian. Ya. Ada aklimatisasi, penyesuaian dulu untuk dengan kondisi seperti ini. Kita taruhlah satu bulan kita tidak pernah latihan. Tahu kita langsung latihan berat, ambil main bola langsung lari begitu. Jantung mompanya akan berat banget. Itu yang bikin lama-lama dia punya batas maksimal fungsinya kan. Kalau jantungnya mompanya udah nggak stabil begitu, nanti akan bentuknya bergetar, dia akan drill begitu. Bergetar begitu. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau kita lama nggak latihan, jangan kemudian langsung kita latihan, langsung ambil latihan yang berat, tapi optimalkan di pemanasan supaya fungsi jantung kita ada penyesuaian dulu. Siap Mas Wahyu, nanti saya foto-foto dulu. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita ketemu orang pingsan tadi? Satu, pingsan, apa yang kita lakukan? Satu, kita pastikan dulu orang itu pingsan di tempat yang aman enggak? Kalau dia pingsan di kamu gawang, aman. Kalau dia pingsan di tengah jalan, pinggir jalan ketika ambil bola itu melewati jalan, kemudian dia ambil bola itu pingsan, itu enggak aman. Enggak aman buat yang ditolong, dan enggak aman buat penolong. Jadi kita pastikan kita aman dulu. Jangan sampai kita nolong, tapi buat kita enggak aman. Tahu di jalan, tengah jalan lagi ambil bola, dia pingsan, tahu-tahu kita langsung main. Banyak mobil langsung kita main kompresi, ketabrak. Malah kita yang mati. Orangnya jadi selamat, malah kitanya yang mati. Nah, itu kan repot jadinya. Pastikan kita selamat dulu. Kita safety dulu, dan jangan pernah menjadi superhero. Ya, jangan pernah sendiri. Kita tuh super team. Paling enggak 2 orang.
paling nggak 2 orang. Kalau sendiri agak kesusahan, kita safety-nya tuh agak kesusahan. Paling nggak kita minta bantuan orang, tolong, minta bantuan orang gitu untuk angkat dulu orang ini. Angkat dulu, taruh pinggir jalan, atau taruh di tengah kamu gawang gitu, tengah lapangan bola. Nah, baru itu kita cek, panggil, tepuk-tepuk pipinya. Pukul pipinya. Kalau kita rangsang dengan sangat cubit. Cubit di dada, tengah dada ini kan ada tulang dada nih, sternum ini. Cubit aja yang keras di situ. Di tengah-tengah dada itu ya? Ya, itu di antara puting, itu di antara nipple itu ada tulang. Coba raba yang punya tulang itu. Yang kurus kelihatan banget tuh yang kurus. Dicubit aja situ tuh. Kulitnya cubit ya, bukan tulangnya dicubit ya? Tulangnya nggak mungkin cubit. Bagaimana kita nyubit tulang? Cubit itu dagingnya sama Saya konfirmasi aja, Pak. Cubit kayak nyubit biasa gitu. Cubit, puter cubitnya itu supaya dia nyeri sekali. Sekali cukup. Karena kalau itu udah nyeri banget, kalau dia hanya sekedar pingsan, biasa harusnya merespon dengan cubitan itu. Kalau nggak ada direspon, minta bantuan untuk manggil ambulan atau manggil 911 ya, minta bantuan lah ambulan untuk khususnya. Atau kalau ada AED kita siapkan AED. Dan yang pertama setelah kita respon pukul pipinya, kita cubit dia nggak respon, cek nadinya yang di leher. Ya, cek denyut nadi itu bisa kita cek satu di pergelangan tangan sini. Ya, ini. Tapi ini kejauhan dari jantung. Yang kedua kita bisa cek di siku, antekubiti. Ketiga kita bisa cek di lipat paha. Tapi pada kasus ini yang paling cepat, yang paling kedeteksi adalah denyut nadi di leher. Punya jakun, yang punya jakun, mana nih, Pak? geser sedikit, kira-kira 3-4 cm ke sebelah kiri kanan jakun itu. Kiri atau kanan? Sama aja. Dua-duanya, karena punya denyut nadi 2 itu. Oh iya, kerasa ya. Nah, masuk ke dalam gitu ya? Agak dalam dikit. Iya. Tekan agak dalam dikit. Teman-teman cuma punya waktu 10 detik untuk menganalisis denyut nadi itu. 10 detik. Kalau denyut nadi itu 10 detik ditempelin gitu, Pak? Atau iya, 10 detik itu cek aja. Ada nggak nadinya? Kalau ragu, sudah kompresi. Lakukan CPR. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, begitu ada orang pingsan, cek pasien itu aman atau orang itu aman atau tidak. Kalau tidak aman, ya kita panggil minta tolong bantuan untuk panggil. Kalau sudah aman, kita cek respon dia. Cek respon dia dengan ditepuk-tepuk pipinya atau kita cubit itu di dadanya, putar gitu. Ya, kalau nggak respon sama sekali, kita minta bantuan untuk manggil ambulans. Setelah itu kita cek denyut nadi yang ada di leher, ya, 10 detik. 10 detik nggak ada respon, kita nggak ketemu nadinya, kita melakukan CPR langsung. Nafas nanti. Sebenarnya kita bisa mengakses nafas itu simultan. Jadi ketika kita ngecek denyut nadi, kita bisa ngecek pernafasan juga. Simultan. Jadi ketika nafas yang ngorok, berarti ada sumbatan itu. Waduh. Mana yang kita dahulukan? Tetap nadinya kita CPR dulu. Karena yang kita tolong adalah jantungnya dulu. Kita kompresi jantungnya dulu. Nanti ketika kita melakukan pemeriksaan jalan pernafasan, baru kita sekalian ngambil sumbatan yang tadi. Ya. Kompresi denyutnya itu nih ya. Ini simultan tadi. Kalau kita ingin mengasesmen denyut pernafasan, ini kita bisa melakukan manuvernya ini. Ini namanya manuvernya head tilt chin lift. Ini pada kasus yang bukan trauma. Kalau pada kasus trauma dengan jauh teras, nanti saya ajari ketika besok kita hands on bagaimana cara melakukan manuver head tilt chin lift. Ya. Nah, ini kan sudah nggak ada nadinya, dia secara simultan ngecek nafas, tangannya ini harusnya dia juga mengassessment, melakukan penilaian di denyut nadinya ini. Kemudian dia dibuka begini, ini tangan yang kiri dia menekan dahi, kemudian tangan yang kanan dia ngangkat dagu. Ini fungsinya untuk supaya lurus nih.
supaya lurus. Maka tadi kalau bisa jangan sendiri, berdua. Yang satu melakukan kompresi dada, yang satu melakukan assessment ini, melakukan penilaian pernafasannya. Kalau sendiri, ya kompresi dulu, baru kita melakukan penilaian nafas. Ada nafasnya keluar dari mana, Pak? Hidung atau mulut, Pak? Dua-duanya kita bisa mendengarkan hembusan nafasnya. Dua-duanya, dari mulut, dari hidung. Karena kadang-kadang kalau lidah itu masuk ke dalam ke belakang, suaranya kan ngorok itu, snoring, suara snoringnya yang muncul, sehingga suaranya nafas hidungnya akan jauh lebih dominan dibanding nafas yang di mulut. Jadi kita tahu ada sumbatan di mulut itu kalau suaranya ngorok, kayak suara kita berenang atau ngokop air di oroknya kayak gitu. Itu suara. Nah itu persis itu berarti sumbatan. Harusnya clear. Harusnya jalan nafas itu bersih, clear, nggak ada suara tambahan. Ya harusnya. Nah kalau berdua tadi sekali saya tekankan, satu kompresi, satu ngukur nafas. Kalau sendiri kompresi dulu. Nafasnya nanti kita ukur ketika kita melakukan bantuan nafas mode to mode. Ya. Ini manuver head tilt chin lift. Ini tangan kiri saya mendorong dahi ke bawah, tangan kanan ngangkat dagu. Supaya apa? Supaya saluran nafasnya lurus. Ini lurus. Jadi supaya nafasnya lancar gitu. Kalau trauma, kita tidak boleh begini. Karena apa? Karena posisi head tilt chin lift ini nekan leher. Jadi kalau trauma, kita tidak boleh begini. Kita menggunakan manuver jauh thrust tadi. Tangan siku, tangan kita ini, posisi kita di belakang, di kepala pasien, di kepala yang ditolong. Kedua tangan tuh ngempit kepala. Ya. Yang nutupin telinga ya, Pak ya? Ya, betul. Kepala dikempit, kemudian 4 jari kita itu di mandibula, di dagu sini, di bawah dagu. Kemudian dorong. Nanti saya akan praktekkan ketika besok main bola. Supaya punya gambaran. Nah, ini normalnya kan gini kalau kita seperti biasa. Ini posisi saluran nafas itu kan bengkok. Dengan manuver tadi yang saya jelaskan head tilt chin lift itu untuk membuka supaya saluran itu lurus gitu. Ini penting gitu untuk bisa memastikan lidah itu tidak bikin sumbatan dan nafasnya juga lancar. Ini kompresinya, perhatikan. 30 kali kita kompresi. Iramanya harus ritmis, ya. Jangan buru-buru, tapi ritmis 30 kali kompresi dalam 1 menit itu sekitar 100 kali. Dalam 1 menit. Jadi kompresinya, kompresi tangan tegak lurus. 1, ya kita berada di sebelah kanan pasien dulu. Berada di sebelah kanan yang penolong. Penolong berada di sebelah kanan yang ditolong. Letakkan jari terkuat di atas. Tangan terkuat di atas. Kalau kita bisa menggunakan tangan kanan, maka tangan kanan kita di atas, tangan kiri kita di bawah. Ya. Dan ngunci. Ini ngunci. Di mana lokasi tangan? Kira-kira ambil garis linier di antara 2 puting susu, di antara 2 nipple, taruh di situ di tulang dada. Lurus, jangan bengkok, badan dijatuhkan ke depan. Ya, tidak boleh bengkok karena kalau bengkok ini nggak efektif, malah kita cedera di sini. Nanti siku kita yang cedera. Yang cedera yang nolong, Pak. Malah cederanya yang nolong. Jadi ini 30 kali nih. 30 kali kita kompresi. 30 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh berhenti. 30 kali baru kita berhenti. Itu pun untuk mengecek memberikan bantuan nafas. Ya, 2 kali nafas. 2 kali. Habis itu kita kompresi lagi. 30 lagi. 30 lagi sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Itu satu siklus. Sampai 5 kali. Begitu 5 kali, baru kita cek denyut nadinya.
30 kali, nafas 2 kali. Oke. 30 kali, nafas 2 kali. 30 kali ketiga, nafas lagi. 30 kali keempat, nafas lagi. 30 kali kelima, nafas lagi. Begitu nafas sampai kita ngecek denyut nadinya. Harusnya satu siklus putaran itu, kalau efektif kita melakukan kompresi, pasiennya selamat. Kalaupun Diharapkan berarti ketika selesai itu ambulan datang ya, Pak? harusnya begitu. Harusnya sebelum ketika apa namanya? Sebenarnya selagi proses kompresi kan kita tidak sendiri tadi kan, berdua dengan teman, berdua atau bertiga, kita bisa ganti-gantian. Dan selama proses penolongan awal tadi, diharapkan ambulannya langsung segera datang, gitu. Langsung bisa pasang AED, langsung bisa melakukan pasang oksigen, pasang infus, gitu. Jadi kayak gitu. Kalaupun tadi misalkan taruhlah kita nggak yakin ketika saya ngecek denyut nadi di leher tadi, ini ada nadinya nggak ya? Udah 10 detik nih, nggak yakin. Kalaupun nggak yakin, kompresi aja, nggak apa-apa. Ketika dikompresi, kalau misalkan kita ragu, mungkin karena dia orangnya gemuk, lehernya pendek, sehingga kita butuh penekanan di lehernya yang dalam banget untuk bisa merabat denyut nadi karotisnya. Kalaupun kita kompresi dia di orang yang setengah sadar, dia akan batuk-batuk dan akan mungkin sampai muntah. Tapi it's okay, nggak masalah. Artinya kita sudah memastikan bahwa orang itu baik-baik saja. Dengan batuk, dengan muntah, bisa memastikan orang itu nggak apa-apa gitu. Artinya denyut nadinya optimal, tinggal kita evaluasi adalah nafasnya. Gitu. Jadi kalau ragu apakah ini ada denyut nadi di leher atau tidak, baiknya kita tetap kompresi untuk ambil amannya. Nah, 30 kali kompresi, 2 kali nafas, terus sampai 5 kali, setelah itu baru kita melakukan cek nadinya. Kalau efektif, harusnya nadinya itu kembali spontan. Ini tadi lokasi kita melakukan kompresi ya, ini jantung ini posisinya di sini ya, di sini. Ini ada 2 puting, di tengah-tengah kita lakukan kompresi. Kalian teman-teman nggak usah khawatir, ini ada kartilago, tulang lunak ya. Kartilago ini walaupun dia patah, dia tidak akan menusuk jantung. Jadi walaupun nanti ada bunyi krek begitu, sering gitu. Berarti ada resiko patah juga, Pak? It's okay, tapi tidak apa-apa. Dia tidak akan membahayakan posisi jantung. Resiko patah itu kalau satu tadi posisi kali kita melakukan kompresinya tadi, RJP-nya tadi itu tidak efektif, nggak optimal. Tapi kalau kita optimal, caranya betul, tekniknya betul, harusnya tidak patah. Kan kartilago ini kan dia bikin elastis, lunak, sehingga harusnya tidak patah. Kalau patah, misalkan, it's okay, tidak apa-apa, dia nggak akan nusuk jantung. Itu salah nggak? Itu tidak salah. Itu nggak, karena kita melakukan basic life support untuk menyelamatkan nyawa dia kok. Walaupun ada patah itu komplikasi dari teknik yang kita lakukan, tapi itu tidak salah, kita betul. Ini lebih baik patah daripada tidak melakukan ya, Dok ya? Iya, betul. Lebih baik patah tidak apa-apa daripada kita tidak melakukan sama sekali. Karena kalaupun patah kita sudah pernah melakukan, kita tidak berdosa di itu gitu, karena kita sudah melakukan menyelamatkan nyawa dia gitu. Jadi tolong 5 menit lagi ya, Dok ya? Oh ya, oke. Ini nafasnya 2 kali ya, perhatikan nafasnya. Posisinya juga harus tetap ndangak begini ya, supaya lurus nafasnya 2 kali. Cukup 2 kali, jangan banyak-banyak. Nah ini kalau kita punya AED, kita bisa pakai AED, taruh AED-nya. Cuma AED ini harus kita tahu mana irama yang harus di shock, mana yang harus irama yang nggak boleh di shock. Berarti ini harus terlatih ya? Ini harus terlatih. Tapi sebenarnya bisa dipelajari, karena hanya ada 2 irama yang bisa di shock. Nah, sambil kita AED, ternyata dia masih denyut nadinya belum kembali, tetap kita melakukan kompresi terus sampai orang ini datang. Sampai ambulan datang, sampai tenaga medis datang. Nah, setelah kita melakukan kompresi tadi sampai 1 siklus dari 5 kali putaran tadi, ada denyut nadi. Kemudian kita nilai lagi nafasnya stabil, ya sudah kita kembalikan ke posisi recovery. Ini posisi recovery, ya. Tangannya harus ngampet gitu, Dok? Tangannya harus ngampet di bawah. Betul, gitu. harus begini. Ini sudah default
posisi recovery sudah seperti default. Tangan ini gini di pipi ya, tangan yang kanan di pipi, yang tangan kirinya menjulur begini, terus pahanya ditekuk. Ini posisi recovery kita menyebutnya, recovery. Sampai selesai, sampai datang penolong dari ambulan yang datang. Ini untuk anak-anak ya, anak-anak kita pakai satu tangan. Kalau pada bayi usia dari kurang dari 1 tahun kita pakai 2 jari. Oh bisa toh dok, cardiac arrest juga pada Bisa. anak kecil walaupun belum ada sumbatannya gitu. Bisa. Kalau pada anak-anak penyebabnya bukan karena sumbatan tadi. Misalkan apa ya? Bukan aspirasi ya, aspirasi atau keselak ya. Keselak itu bisa cardiac arrest. Oke. Kita tepuk-tepuk dulu. Kalau ada keselak kita tepuk-tepuk dulu punggungnya, kita balikkan itu punggungnya di bawah begitu, tepuk-tepuk posisi sampai keluar semua, baru kita stabilkan. Kapan selesai kita kompresi? Kalau kita udah capek, ambulan belum datang ya udah, ya maka jangan sendiri tadi, kita ganti-gantian. Kalau ada temennya, kita kompresi, temen yang ngasih nafas, gantian. Habis itu setelah kalau capek, gantian tukeran lagi teman yang satunya lagi kompresi, kita yang ngasih nafas. Begitu seterusnya sampai kurang lebih 30 menit ya. 30 menit nggak ada perbaikan sama sekali, asalkan kompresinya efektif, efisien, ya sudah. 30 menit otak sudah nggak ini lagi, udah nggak berfungsi lagi, sehingga sudah ada penyebab kerusakan otak yang permanen, sudah sangat berat dan untuk mengembalikan fungsi normal lagi. Itu Mas Bram, terakhir saya. Kalau ada diskusi kami buka. Oke, ini kalau ada yang mau nanya boleh langsung pertanyaan, tapi saya dulu kan ini singkat aja ya Pak ya, jawab pertanyaannya singkat-singkat ya Pak ya. Iya. Soalnya waktunya ya, kalau bisa nggak apa-apa lebih dari jam 7 dikit-dikit, jangan sampai maghrib tadi. Jadi maghrib 7.15. Ya, makanya biar singkat-singkat menra kesuwen boleh jawab. Jadi tadi saya dulukan dulu yang di chat ya, tadi yang di chat udah ngasih pertanyaan. Dok, gimana caranya untuk mengurangi sumbatan di pembuluh darah secara aman? Apakah dengan olahraga mungkin atau dengan pemanasan kecil? Kayaknya tadi udah ya dok ya? Iya. Kayaknya udah tadi dengan olahraga kecil, gitu, tidak terlalu berat gitu ya? Betul. Atau mungkin ada obat? Gitu. Kalau obat, kita pakainya obat-obatan anti kolesterol ya, simvastatin gitu. Tapi itu kalau misalkan kadar kolesterolnya di atas 200 baru kita kasih. Kalau enggak usah. Jadi dengan olahraga udah hilang dengan sendirinya. Oke. Terus ini ada lagi Wahyu Iskandar, kok nadi saya di atas jakun? Oh nggak perlu nih dok, ini nggak perlu. Terus ini dari Mbak Frida Octavia, kalau untuk orang awam dan belum pernah praktek, apa lebih baik nunggu bantuan medis aja, nggak usah melakukan semua ini dok, pukul-pukul pipi, CPR dan lain sebagainya gitu. Ya jangan ya, jangan. Diusahakan ya. Kasihan. At least tepuk-tepuk itu bermanfaat loh. Jangan-jangan dia cuma sekedar pingsan biasa gitu. Tetap kita melakukan tindakan lah. Ya. Paling enggak tepuk-tepuk ya dok ya. Tepuk-tepuk atau dicubit aja. Cubit ya. Kalau dia dicubit di dada itu dia enggak respon sama sekali. Kuampleng aja ya dok ya. Teriak, tolong itu. Tolong. Itu pasti orang itu udah pada respon. Siap. Berarti harus tetap berusaha walaupun tidak berpengalaman, gitu ya dok ya? Iya. Kesimpulannya. Oke. Terus kemudian di situasi COVID ini kalau pernafasan buatan itu harus dilakukan apa jadi gimana dok gitu? Iya, tetap harus dilakukan. Karena itu prosedur ya? Iya, itu satu prosedur. Nah, kita masalahnya gini, kita tuh nggak tahu orang ini punya penyakit apa gitu loh. Oke. Nah, jadi ya baiknya kalau dari saya, kalau punya tisu, dibuat tisu, dibolongin tengahnya. Meminimalisir itu, walaupun nggak bisa 100%. Tapi itu satu ya? paket. Oke. Paket. Tapi nggak boleh pakai tangan gini ya dok ya? Maksudnya ditutup tangan gitu? Nggak masuk udaranya. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Kecuali kita punya sungkup sendiri, itu ada sungkupnya yang dijual itu. Nah, kalau pas bahwa itu bisa itu kita mouth to mouth, tapi mulut kita nggak kontak dengan mulutnya yang ditolong. Ada sungkupnya khusus. Siap. Oke, yang pertanyaan di chat udah habis dan kayaknya jawabannya udah sangat ini. Oh ini ada yang mau tanya lagi nggak? Ini Mbak Etlani nih Mbak, Mas ini faktor resiko tadi. Apakah tekanan darah tinggi bukan faktor signifikan ya dok? Maksudnya
cardiac arrest. Terus kemudian kalau zaman sekarang itu kalau tekanan darah tinggi sudah mulai dari umur muda. Salah satunya itu karena faktor mager dan pola makan kekinian. Mungkin pertanyaannya, apakah tekanan darah tinggi itu memperbesar chance buat cardiac arrest? Tekanan darah tinggi itu bukan cuma chance dari cardiac arrest, tapi juga stroke. Jadi saya kurang nambahkan satu tadi ya. Hipertensi iya dan diabetes iya. Dua penyumbatannya ya dok ya, penyumbatannya. Ya, dia semakin memperberat kerja jantung kan. Dengan tekanan darah itu semakin memperberat kerja jantung dan dia semakin mempercepat arrest henti jantungnya tadi. Kalau ini yang kedua dok, kalau memang sendiri memberi bantuan kooperasi tidak ada orang lain di sekitar kita dan sudah capek, tapi korban tetap tidak ada tanda, apakah boleh berhenti? Udah tadi mbak. Ini kalau capek boleh berhenti ya. Tadi kalau capek atau kalau sudah tidak ada bantuan ambulan datang, apa sih? Kalau bantuan sudah datang, kalau capek, kemudian kita sudah merasa capek, sudah nggak ada tenaga lagi, ya sudah. Kita jangan sampai kita nolong orang tapi membahayakan diri kita sendiri. Oke, siap. Terus kalau pelatihan gitu tuh sebenarnya kita buat orang awam tuh ada kelasnya atau kita harus mendaftar atau ini memang diberikan oleh dokter gitu, dok? Kayak pelatihan ke masyarakat gitu? Harusnya ini bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi nggak ada daftar-daftaran untuk orang awam, nggak ada. Semuanya bisa. Ada pertanyaan lagi nih dok nih. Saya Wulan nih, saya ada asam lambung kayak GERD gitu dok. Saya juga punya. Mas Sugit ini ada nggak ini? Mas Sugit kemarin baru jadi pasien GERD ini. Jadi nyeri dada dan sesak itu akrab saya rasakan. Gimana cara membedakan ya dok ya dengan nyeri dan sesak yang harus saya waspadai ke arah jantung gitu? Apakah ada bedanya dok? Saya sarankan Mbak Wulan punya baseline gambaran EKG dulu untuk membedakan nanti itu EKG-nya kalau misalnya nauzubillah min dzalik ya, kemudian ada keluhan jantung begitu, kita punya data awal, EKG saya ini, kemudian kita bisa bandingkan dengan data EKG yang besok-besok kalau misalkan keluhan itu muncul. Satu. Kedua, GERD itu dengan jantung itu hampir sulit kita bedakan. Gejalanya hampir sama, cuma di GERD akan dominan muntahnya, nyerinya kadang dada itu terasa panasnya itu sampai ke tenggorokan bagian atas, bikin kecut, liur. Kecut ya. Nah itu. Heartburn gitu ya dok ya? Heartburn gitu ya? Heartburn. Dadanya terasa panas, bahkan kalau sampai ke atas itu bikin kecut gitu. Mual, muntah itu dominannya. Tapi pada kalau nyeri dadanya itu antara GERD dengan penyakit jantung tadi hampir sama, sulit kita membedakan itu. Berarti lebih baik ke EKG dulu, kita punya base awal EKG, terus nanti kalau nyeri lagi, kita cek EKG lagi. Kalau normal berarti kemungkinan bisa langsung merujuk ke GERD. Kemungkinan ada kan? Kalau GERD kasih obat GERD-nya banyak, lansoprazol hilang itu. Siap, nanti saya ke rumah Pak Dokter ya. Terus ini langsung aja, karena udah habis nih yang pertanyaan yang nulis. Kalau ada yang mau nanya langsung tanya, monggo, saya unmute. Tunjuk tangan, ya itu Mas siapa namanya? Lagi Mbak Wulan Fauzi, monggo kalau mau lagi. Kalau di unmute langsung monggo. Makasih dok. Menyambung pertanyaan saya yang tadi, kalau saya dulu awal serangan itu GERD maksudnya 2017 ya, saya pernah EKG. Terus setelah itu saya belum pernah EKG lagi karena saya anggap semua nyeri dada dan sesak nafas saya itu berkaitan dengan GERD. Untuk amannya kira-kira berapa periode saya harus EKG lagi gitu dok? Terus apakah kenapa? Tidak ada periodisasinya. Begitu kalau mau setiap keluhan itu muncul kita EKG. Karena keluhannya nggak spesifik. Jantung itu nggak spesifik. Gitu. Jadi tidak ada periodik lebih baik ke medical berapa hari, tapi langsung ketika ngerasa kalau ragu-ragu EKG ya dok ya? Saya pernah kecolongan Mas Bram. Oh ya? Ya, orangnya gemuk. Saya diagnosa GERD itu saya pulangkan dan saya nggak EKG. Sorenya datang lagi udah nggak ada. Oh udah meninggal dok? Ya, maka saya selalu bilang di atas 40 wanita dengan GERD, wanita ya, atau ya laki-laki wanita dan 40 dengan GERD, apalagi dia gemuk, udah saya akan EKG dia, saya akan anjurkan dia karena saya pernah kecolongan di situ. Oke.
Berarti EKG itu bukan sesuatu yang spesial ya, Dok. Itu cuma normal cek jantung Iya. aja sebenarnya yang kita nggak perlu takutkan ya. Datang aja ke IGD, screening EKG, nggak ada masalah. Karena itu paling minimal, itu sumbatan kecil pun kedeteksi dari situ. Berarti kita normal ya, Dok ya? Kita ke IGD, Mbak, saya minta EKG gitu. Nggak perlu ada rujukan, nggak perlu ada ini. Oke. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Bilang aja langsung ke IGD, mau screening EKG. Gitu. Kalau di Indonesia boleh, nggak tahu di Jepang ini boleh apa enggak. Itu. Oke, nanti kita tanya yang orang Jepang nanti. Oke, terima kasih. Makasih, Mbak Dok. Wulan. Siap. Makasih. Siapa lagi yang mau nanya? Monggo tunjuk tangan. Langsung saya tunjuk. Mas Bella tadi kayaknya mau nanya ya, udah tunjuk tangan. Mas Ano, monggo. Ya, unmute monggo, Mas. Arigato, Dok. Jazakallah Ya. khairan. Ya. Ini materinya mantap, Masya Allah mantap. Mau tanya mengenai, kan kita ketahui orang suka olahraga ini. Kan kita itu nggak tahu ya. Itu kan semuanya, hampir semuanya itu mendadak itu, Dok. Tapi cardiac arrest itu memang nggak punya apa, ketika jatuh itu tuh sebenarnya ada kayak kasusnya Erikson itu kan kalau diperiksa, padahal kan atlet pro ya, diperiksa di ketika mau transfer kan di check up ya, itu kan medical check up ya. Itu pun masih bisa gitu. Jadi kalau orang-orang yang kayak kita itu istilahnya memang itu sebuah dalam tanda kutip untung-untungan, atau sebenarnya ada tanda-tanda awal yang menuju ke situ, atau ada nggak sih, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya tulis di grup ya, saya juga pernah cerita ada teman yang jatuh dan dia bangun lagi gitu. Jadi tidak semua jatuh itu cardiac arrest gitu. Jadi bagaimana kita bisa membedakan orang ini itu apakah dengan tadi langkah-langkah tadi, kalau dia yang jatuh tadi itu bisa bangun tanpa dipompa, itu berarti bukan cardiac arrest atau gimana, Dok? Atau penyakit-penyakit apa aja yang bisa membuat orang itu jatuh tiba-tiba, Dok? Ya. Satu, pasti ada keluhan utama. Pasti ada keluhan awal. Mau dia cuma berdebar-debar biasa, atau kadang sering nyut di dada itu. Pernah nggak ngerasakan dada itu nyut gitu? Itu pasti ada. Namanya adanya sumbatan itu pasti ada keluhan awal. Jadi cuma kadang kita dengan keluhan awal itu kita menyepelekan itu gitu. Kayak tiba-tiba nafas berat gitu ya. Kasus Erikson itu pasti dia ada keluhannya gitu. Mau dia rasa berdebar-debar atau kadang denyutnya hilang gitu. Tapi mungkin itu hanya kecil aja. Menurut dia ya biasa aja gitu menurut Eriksonnya. Mungkin loh ya. Apalagi mau match ya, Dok ya. Apalagi mau tanding. Iya, mungkin perasaan nervous itu pasti ada sign-nya, pasti. Enggak mungkin enggak ada. Tapi kan kadang kita membiasakan itu sudahlah biasa aja kayak gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau cardiac arrest, dia pingsan terus kemudian dia bangkit lagi, ya itu bukan cardiac arrest. Artinya kalau dia pingsan terus kemudian dia sadar lagi, itu mungkin hanya sekedar kita menyebutnya hipotensi ortostatik, Pak Anom. Tensinya turun mendadak, biasa karena perubahan posisi. Misalkan begini, kalau teman-teman pernah duduk lama, tahu-tahu berdiri, itu pasti kelihatan. Gitu ya, Nah, itu tensi turun mendadak. Itu bisa orang langsung pingsan jatuh, terus kemudian bangkit lagi loh. Bangkit itu ketika jantung itu bisa mengkompensasi kebutuhan oksigen di otak, maka dia langsung bangkit lagi. Nah, kalau pingsan blek begitu, tahu-tahu pingsan dia nggak bangkit lagi, ya kita berpikirnya tadi itu mungkin dia ada serangan jantung, atau mungkin dia bisa kena stroke juga bisa, stroke. Apalagi, ya semua yang mendadak begitu, itu hubungannya dengan pembuluh darah, tanpa trauma loh ya. Kalau dengan trauma lain soal. Segala sesuatu yang mendadak pingsan tanpa adanya trauma, ya berpikirnya berarti ada sesuatu yang dia menghalangi oksigenasi di otak. Bisa karena sumbatan atau karena bukan sumbatan tadi. Nah, kayak gitu. Jadi paling sering case-nya tadi penyakit jantung koroner atau stroke, apalagi yang paling sering? Hipertensi tadi ya. Hipertensi bisa kalau tensinya terlalu tinggi, terus kemudian dia bikin pecah pembuluh darah tuh bisa. Jadi jatuhnya orang stroke itu dengan orang jantung mungkin sama. Jadi jatuhnya itu kan kayak kalau saya lihat videonya Marquis Kido gitu, itu kan
jatuhnya itu kayak baterai dicabut gitu kan, kayak kalau kita punya mainan baterai dicabut terus berhenti jatuh gitu kan. Kalau orang stroke itu juga gitu, Dok. Plek podo sama itu. Karena begitu ada sumbatan atau begitu ada gangguan di jantung, itu otomatis oksigenasi di otak itu kan nggak lancar. Begitu kayak baterai cabut itu langsung tiba, langsung jatuh, brek begitu. Karena oksigenasi di otak itu nggak ada sama sekali, berhenti gitu loh. Itu yang bikin kita langsung pingsan jatuh, nggak respon sama sekali. Nggak ada bedanya, stroke itu jatuhnya lompat-lompat dulu baru dia pingsan begitu. Kalau dia jantung jatuhnya joget-joget dulu baru dia jatuh, enggak. Persis begitu. Tahu-tahu blok langsung. Tapi pasti ada keluhannya. Kalau di jantung keluhan awal mungkin berdebar-debar, mungkin nyeri dada minimal. Kalau stroke mungkin dia sekedar pusing biasa atau mungkin vertigo, kayak gitu. Pasti ada keluhan prodromalnya atau keluhan awalnya sehingga bisa sampai seperti itu. Oke, thank you banget nih, mantap banget jawabannya Pak Dok. Oke, Pak Anom ya, Insya Allah semoga. Oke, ini ada yang nanya nih lagi nih, Mbak Tianita Putri. Monggo Mbak langsung di unmute saja. Monggo. Oke, makasih banget penjelasannya. Alhamdulillah dimengerti. Jadi kalau misalnya dada berdebar-debar aja itu salah satu tanda, kapan kita harus waspada dengan tanda-tanda itu, Dok? Kapan kita harus waspada, oh ini jantung atau oh ini cuma sekedar berdebar-debar biasa atau nyeri biasa. Jadi kapan kita harus waspada, oh ini jantung atau kita harus cek lebih lanjut gitu, kapan poinnya? Makasih, Dok. Kalau berdebar-debarnya itu tidak hilang dalam 1 jam, terus-menerus, EKG. Atau berdebar-debar disertai dengan nyeri dada, EKG. Tapi kalau berdebar-debar dibuat istirahat hilang, oke. Aman lah. Mungkin hanya psikis biasa, atau mungkin karena nervous atau apalah, masalah psikologis. Tapi kalau di 1 jam nggak menghilang, menetap, atau bahkan semakin memberat, disertai dengan keringat dingin, apalagi disertai dengan nyeri dada, sudah itu EKG, karena nggak ada pilihan lain untuk bisa mendeteksi awal dengan EKG. Berarti sama sebenarnya ya kayak tadi Mbak Ulan, ketika merasa nyeri, mendingan EKG saja, karena itu nanti bisa menjelaskan bahwa apakah itu memang benar-benar ada penyumbatan, atau memang itu sebenarnya misal GERD, atau mungkin yang lainnya. Seperti itu ya, Dok ya? Ini ada pertanyaan juga dari Mas Bella ini, Dok. Kasus Erikson dan Marcus Kido itu berarti kan rutin melakukan aktivitas fisik. Itu apa ada kemungkinan karena keturunan, Dok? Karena untuk Erikson kayaknya jarang makan gorengan ya katanya. Mas Bella ini kayaknya makan gorengan ya Mas? Iya, bisa jadi karena faktor risikonya kalau ada keturunan atau ada keluarga sebelumnya yang pernah kena jantung, maka kita punya risiko 2 kali lipat kena serangan jantung. Dok, saya ada pertanyaan nih, Dok. Tadi terkait dengan penjelasan yang di awal. Kenapa laki-laki, Dok? Apakah karena aktivitas laki-laki itu lebih besar? Itu pertama. Atau karena laki-laki itu makannya lebih maruk? Itu yang kedua. Atau karena perbedaan anatomi? Itu aja. Belum ada penelitian lebih lanjut. Kenapa yang membedakan laki-laki jauh lebih beresiko dibanding perempuan? Padahal begini, perempuan itu kan hormonanya lebih tinggi ya, estrogen, progesteron. Itu dia mampu membongkar lemak dan justru bahkan menyebabkan tingginya serangan jantung pada wanita. Tapi saya belum menemukan referensi secara ilmiah kenapa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Berarti masih terbuka ya, seperti ini masih ada persentase saja laki-laki itu lebih sering. Monggo, ini ada yang tanya Mas Wahyu Iskandar. Jangan nanya yang jelas-jelas, ini loh Mas tadi ya. Monggo, yang jelas-jelas saja. Yang benar-beneran nih, yang beneran. Ya, saya ini tadi kembali ke yang trauma sama non trauma itu ya, Dok. Kalau tadi Erikson jatuhnya ke depan gitu. Kalau yang Khairul Huda kan tabrakan ya, itu trauma ya. Nah, kalau jatuh ke depan begitu terus hampir semua kan yang cardiac arrest ini jatuhnya ke depan. Apakah itu bisa dibilang juga trauma juga gitu? Apakah itu jadi identifikasi trauma sehingga penanganannya berbeda apa gimana? Enggak. Maksudnya trauma itu adalah dia menyebabkan dia pingsan tuh karena proses benturan atau enggak. Itu jatuh memang kebentur, tapi kan itu pingsan dulu baru kebentur dadanya. Kalau seperti itu perlakuan non trauma. Bukan karena pingsannya, bukan karena kebentur terus bikin pingsan, enggak.
kasus Erikson itu dia sebenarnya pingsan duluan. Ketika dia lagi jalan udah nggak ada oksigen di otak itu, jatuh kebentur. Tapi itu perlakuannya perlakuan non trauma. Di kasusnya Hairul Huda itu kebentur dulu, baru dia pingsan. Itu beda mekanisme. Jadi kalau dia pingsan, kalau kasus Erikson itu diperlakukan seperti non trauma, walaupun dia jatuh kemudian kebentur dadanya, karena kebenturnya kan nggak berat, kebentur jatuh biasa itu kan nggak ada masalah. Tapi itu perlakuannya perlakuan non trauma. Jelas Mas Wahyu, apakah ada ini sanggahan gitu? Kenapa menyanggah? Satu lagi dok, ini saya waktu SD kan dulu sering upacara ya. Terus ada temen tuh tiba-tiba jatuh ke depan. Apakah itu salah satunya juga indikasi kalau? Enggak. Menurut saya itu nggak pakai sepatu hitam Mas. Kalau anak SD, anak-anak kecil begitu, karena paling sering ya kasus saya yang saya temui itu hipoglikemi karena dia kurang nggak sarapan, terus kemudian metabolisme di otaknya kurang gitu, sehingga kadang kuning-kuning gitu, buat buka mata tuh masanya kuning-kuning, ada kunang-kunang, berkunang-kunang begitu, itu gejala-gejala hipoglikemi, kurang gula karena biasanya kurang belum sarapan gitu, dia pingsan. Biasanya kalau itu ke UKS teh hangat selesai. Teh hangat hilang, kasih yang manis-manis hilang. Mantap. Ada yang pertanyaan lagi nggak? Ini mumpung Pak Dokter ini berkenan buat sharing dan kita bisa nanya bebas di sini. Nggak tentang kardiak arrest juga nggak apa-apa ya dok ya. Misal ada pertanyaan lain gitu, monggo. Mungkin ada keluhannya gitu, ada yang mau ditanyakan, mumpung ada dokter umum dan PPI Kyoto Siga memediasi untuk bisa ngobrol-ngobrol. Monggo kalau mau nanya. Bebas banget. Mau tanya, Mas, Pak Dokter, ya, di Indonesia EKG itu berapa, Pak Dokter? Sekitar 100.000 sampai 200.000, tergantung rumah sakitnya, rumah sakit apa. 100.000, langsung aja itu, langsung. Kalau kayak saya ini gemuk, Mas Anom. Pokoknya orang gemuk, kita harus sekali-kali kita screening lengkap aja. 1, kolesterol total. Ada 4 tuh ya, kolesterol total, trigliserid, LDL, HDL, 4 itu. Plus kita cek EKG. Screening aja, nggak ada salahnya kita screening begitu. Berapa duit itu Pak? Sekitar itu paling 400. Itu sama dengan cek rutin nggak sih dok? Bukan ya? Iya, itu screening rutin, tapi kita harus punya itu untuk baseline data kita. Kita perlu nyebutin, Pak, Mbak saya mau cek trigliserid dan lain sebagainya, atau cuman rutin check up aja dok? Gitu. Bilang aja profil lipid. Oke. Saya cek profil lipid, orang laboratorium udah tahu. Plus EKG, ke laboratorium terpadu itu loh yang Pramita Prahita itu kan malah enak, nggak usah pakai prosedur daftar ke IGD. Kalau rumah sakit ya daftar, prosedurnya panjang. Tapi kalau ke laboratorium klinik itu nanti dikasih tahapan-tahapannya, edukasinya harus seperti apa. Kayak Pramita gitu ya? Ya, ada. Siap. Oke. Mantap Mas Anom. Siap. Kalau insya Allah kejawab. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Mungkin ada yang mau nanya. Ini mumpung sampai jam 7.10 deh. Saya kasih 4 menit lagi sebelum saya close. 7.10. Ini kesempatan buat nanya. Ya saya bilang sih ya gratis ya. Maaf ya dok ya, bukan terus saya. Nggak apa-apa. Sorry loh mas, orang nyono lah aku. Mumpung loh iki, mumpung ono ki sinau bareng. Takon iki. Nek soalnya ini jadi semuanya bagiannya Munir, karena saya nggak mau semuanya Munir yang memanfaatkan kejadian ini nanti Mas Munir karena satu apartemen sama Pak Dokter, nah semuanya obatnya diminta, konsultasi gratis. Sudah minta obat hipertensi saya udah diminta satu play itu coba. Obat ini diminta juga, komplit pokoknya. Satu lagi deh dok, biar komplit dok. Ya, jadi kan kalau misalkan orangnya itu bangun atau kita bangun, itu selama hidup kita nggak boleh olahraga lagi atau gimana dok? Oh, nggak bisa begitu, tergantung seberapa berat sumbatannya ya, artinya seberapa berat kerusakan jantungnya. Kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Contohnya kasusnya Iker Casillas, dia divonis nggak bisa sama sekali, artinya apa? Berarti sumbatannya itu hampir total dan kerusakan jantungnya hampir berat gitu loh. Di kasus Erikson kita nggak tahu. Itu yang kasusnya Iker Casillas kan begitu. Dia serangan jantung, divonis dokter nggak bisa lagi karena berarti sumbatannya berat. Case by case orang-orang berbeda-beda tergantung tadi besar sumbatan di jantungnya sampai seberapa parah menyebabkan kerusakan di jantung. Siap, thank you.
Ada lagi nggak? Masih? Ya, monggo, Mbak Tianita Putri, tanya lagi. Mantepin, Mbak. Tanya Mantepin. lagi nih Pak Dokter. Iya, boleh, monggo. Jadi kalau orang dengan gejala cardiac arrest atau punya potensi lah ya gitu ya, olahraga apa yang kira-kira aman untuk penderita? Bukan penderita karena mungkin dia nggak tahu atau mungkin ada potensi lah gitu. Potensi penyakit jantung, olahraganya apa yang paling? Aerobik. Aerobik itu buat wanita atau Pak? Bukan. Monggo, yang penting tidak berat ya, artinya tidak fisik banget. Jangan orang punya riwayat penyakit jantung, jangankan jantung ya, orang dengan hipertensi saja 160 itu tidak boleh olahraga berat loh. Oh, gitu, Pak. Main bola tidak boleh. Tidak boleh, jatuh nanti dia resiko. Jadi kalau mau olahraganya yang ringan saja, sepedaan, sepedaan itu ringan ya, Dok? Ya, itu ringan. Itu yang penting tidak memberatkan di kita. Jangan sampai olahraga yang fisik banget itu, angkat barbel, angkat itu, wah. Jangan yang begitu. Olahraga itu yang ritmis ya. Terus kemudian continue kayak gitu. Berarti berenang juga boleh, Dok? Oke, berenang oke, apalagi orang dengan asma. Top. Oh, oke. Kasih, Dok. Mantap. Asal jangan e-sport ya, Dok ya. Ini kalau ada yang bilang e-sport nih. Catur gitu ya, catur sih ya e-sport juga ya sekarang. Oke, ada lagi nggak yang nanya nih? Kurang dari beberapa menit lagi. Kalau enggak, saya tutup. Jangan malu-malu loh, kesempatan nih. Mbak terakhir monggo, sebelum saya tutup. Ini nanti buat teman-teman, nanti semuanya akan di-share di YouTube-nya PPI Kyoto Siga. Terus kemudian filenya juga insya Allah nanti akan di-share oleh Pak Dokter. Nanti kalau di RW, Mbak Vita nanya. Mbak Vita nanya apa ya Mbak Vita ya? Mbak Vita? Masih ada nggak? Saya nggak kelihatan ya. Mbak Vita mana sih di chat? Kok aku nggak lihat ini? Mbak Vita masih ada nggak? Kita cari dulu Pak Dokter ini. Oh, Miss Bahul Munir. Oh, udah kan ya, mengurangi sumbatan bersama udah. Mbak Vita kok nggak ada ya di chat saya ya? Mbak Vita kalau mau langsung, Mbak Frida ini berapa tahun sekali kita perlu cek menyeluruh, Dok? Kalau sudah 40 tahun, ya paling tidak setahun sekali, ya setahun sekali general check up. Tapi kalau udah lihat 50, 6 bulan sekali, apalagi wanita ya, wanita tambahannya pap smear ya, sama mamografi. Karena resiko CA cervix dan CA payudara paling banyak ya wanita. Oke, siap, mantap. Oke, karena waktu sudah menunjukkan kita hampir mau sholat maghrib, mau azan, kita sudahi saja. Yang saya perlu summary adalah bahwa ini tentang cardiac arrest. Saya akan men-summary lagi satu kali lagi, teman-teman yang tadi belum dari awal. Pertama, kalau seumpamanya ada cardiac arrest, ini ada ya, kalau salah saya nanti ini. Pertama adalah, kalau langsung jatuh, kita tidak bisa membedakan bahwa itu cardiac arrest ataupun stroke karena jatuhnya sama. Kalau misal itu, kita nggak yakin, ragu-ragu, pukul pipinya ya. Pipinya dipukul-pukul, itu. Kemudian kalau masih tidak merespon, coba dicubit kulit di bagian di atas sternum ya. Jadi di antara dua puting itu ada sternum di bagian tengah, itu kulitnya dicubit aja. Cubit yang kenceng aja. Pokoknya jangan sambil marah tapi ya, santai aja. Terus kemudian yang ketiga adalah telepon ambulans 119 untuk Jepang. Jadi 119 bilang aja minta QQ-sha ya. Nanti sama Jepang ditanyain, kemarin juga udah dibahas sama PPI tentang P3K juga, waktu ada disaster prevention, itu ada di situ telepon 119, nanti pilihannya mau ke QQ-sha atau mau ke apa sih bahasa Jepangnya pemadam kebakaran, saya lupa. Nah itu nanti ada di situ, kalau semuanya minta QQ-sha, bilang aja QQ-sha, nanti tanyain alamatnya di mana, sakitnya kenapa, kemudian dia akan mencari informasi sambil QQ-sha itu jalan. Kemudian nomor 4 itu adalah cek nadi karotis di leher ya, dicek 10 detik. Kalau misal tidak ada, nanti diteruskan ke kompresi atau CPR. Kalau misal ragu-ragu, sama juga diteruskan di kompresi atau CPR. Nah, kemudian masalah kompresi ini,
Tadi kalau kompresi teknik-tekniknya sudah dijelaskan Pak Dokter, nanti jelasnya bisa dilihat di file. Terus kemudian kalau ada sumbatan lidah itu akan terdengar ngorok ketika melakukan kompresi dan juga nafas bantuan. Ketika kita head to chin lift up ya Dok ya? Bukan. Ya benar, itu nanti akan mendengar bahwa itu ngoroknya itu akan terdengar ketika lidahnya itu menyumbat pernafasan. Kemudian ketika terjadi hal seperti ini lebih baik berdua. Lebih baik berdua itu adalah berarti ketika memang teman-teman berdua saja pergi, kemudian yang satu itu KO atau ada cardiac arrest, teman-teman itu harusnya manggil orang aja gitu biar bisa dapat bantuan. Jangan kemudian saya cuma pergi berdua ya Dok, saya kalau satu KO saya kan sendirian gitu. Ya kan kalau di jalan banyak teman-temannya gitu. Banyak orang di mobil, berhentiin mobil aja minta bantuan gitu, tapi jangan sampai menabrakkan diri, oke? Kemudian kalau seumpamanya ada AED, itu lebih baik pakai AED, tapi ini mungkin lebih ke teknis ya, lebih butuh belajar juga, tapi juga bisa dipelajari. Informasinya mungkin ada di Google, bisa dicari itu bagaimana cara menggunakan AED yang baik dan benar, dan juga di daerah mana kita harus mengaplikasikannya. Kemudian yang terakhir adalah kompresi hanya boleh dilakukan ketika pertama itu kalau sudah capek, itu kedua itu kalau seumpamanya ambulannya sudah datang ya Dok, sehingga nanti bisa diteruskan ke pertolongan yang lebih lanjut. Kayaknya sih itu Dok ya, summary ya. Kayaknya nggak ada yang kurang ya. Berarti saya mendengarkan dari tadi, alhamdulillah. Besok bisa gantikan saya Mas Bram. Yang penting pokoknya main bola dulu lah kita ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih ini dari PPI juga saya mewakili, saya mengucapkan terima kasih udah join. Kalau ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan, itu sekedar bercanda. Kemudian kalau ada kelebihannya ya, oh ini ada yang baru masuk, aduh kasihan banget Mbak Windy Elvasari, ya Allah, maaf ya Mbak ya. Mbak Windy ini maaf saya udah mau tutup, nanti filenya bisa di-share di RW. Kalau mau nanti juga bisa ngelihat di YouTube PPI Kyoto Shiga, nanti akan diupload ya Mbak Windy ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah join. Saya pamit dan juga Pak Dokter juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan lain dari PPI Kyoto Shiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Dokter. Ya. Arigato. Assalamualaikum. Arigato. Kita ketemu besok Sabtu. Siap insya Allah. Minggu. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Mas Heru.